Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak. Perkenalkan, saya Rian Yahya, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri 4 Sinanggul, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjabarkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tahapan pertama adalah merumuskan visi guru penggerak menggunakan metode inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ialah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Apa itu akronim Bagja? B adalah buat pertanyaan. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah pertanyaan. A adalah ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G adalah gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J adalah jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. A adalah atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif dan berakhlak mulia. Dari visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan sebagai berikut: meningkatkan motivasi belajar anak dengan memanfaatkan informasi teknologi. Berikut tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya lakukan. Pertama adalah buat pertanyaan. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak dengan memanfaatkan IT. 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. 2. Mencari referensi dari PPM dan media lain tentang cara meningkatkan motivasi belajar anak dengan memanfaatkan IT. 3. Mencari tahu cara gaya belajar dengan analisa diagnostik. Selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang telah dan sering memanfaatkan IT dalam melakukan pembelajaran? Apa saja informasi teknologi yang dapat dimanfaatkan? Bagaimana memilih IT yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran? Tindakannya adalah 1. Mencari tokoh guru atau rekan sejawat di berbagai sekolah yang telah ahli dalam bidang teknologi. 2. Mencari referensi dari berbagai media yang sesuai dan bisa diterapkan untuk meningkatkan belajaran siswa. Selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika pemanfaatan IT telah terwujud dan mampu meningkatkan belajaran anak didik? Kebiasaan baru positif apa yang bisa anak didik lakukan? Adapun yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Peserta didik akan selalu bersemangat dalam setiap pembelajaran positif dengan menggunakan IT yang telah dikuasai. 2. Peserta didik mampu menggunakan IT dengan positif dan bijaksana sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat dilaksanakan dalam pembelajaran secara berkelanjutan? Apa langkah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi? Adapun yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Melakukan pembelajaran dengan berkolaborasi dan variasi agar tidak monotone dan terus menantang rasa ingin tahu anak terhadap teknologi. 2. Membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik dan instrumen penilaian yang tepat. Dan yang terakhir melakukan refleksi setiap pembelajaran. Selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat atau berperan dan tanggung jawab pengawasan dalam meningkatkan motivasi belajar anak dengan memanfaatkan teknologi? Tantangan apa yang akan dihadapi dalam meningkatkan motivasi belajar anak dengan memanfaatkan teknologi? Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Adapun yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah
1. Warga lingkungan sekolah dan seluruh staf berkolaborasi bersama agar tujuan bisa tercapai. 2. Harus selalu bisa mengikuti gaya belajar anak agar tetap terjaga semangat belajarnya. 3. Melakukan diskusi dan praktik baik jika mengalami kendala. Demikianlah video yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bernilai dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.